komunikasi untuk sementara waktu agar komunikasinya di-silentkan atau di mode silent atau dinonaktifkan untuk menjaga kekhusyuan sholat Idul Adha kita. Dan jangan lupa nanti pada sholat karena berbeda dengan sholat Jumat, maka pada sholat yang beranjak dulu dari tempat duduknya karena tidak akan mendengarkan khotib berceramah, insyaallah. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jami'ah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bil ilmi wal bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika dzul jalali wal ikram. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini dengan kumandang takbir dan tahmid, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diizinkan untuk menikmati ibadah di 10 hari yang paling utama di dunia. Salah satu di antara 3 waktu yang paling Allah cintai dalam rotasi 1 tahun, selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan 10 Muharram, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan ini merupakan golden time-nya bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah. Dan pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah puncaknya, di mana disebut dengan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Dan sebagian dari saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah suci di tanah suci sedang berada di Mina untuk melaksanakan lempar jumrah. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan rukun hajinya, yaitu wukuf di Arafah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang mereka lakukan, hajinya menjadi haji yang mabrur, dan kita semua di sini diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula semoga bagi kita semua yang belum melaksanakan ibadah haji agar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Kurban tidak lepas dari kisah 2 manusia agung, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, yang diabadikan dengan indah di dalam Al-Quran. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu perintah yang sangat berat, yaitu harus mengorbankan, menyembelih anaknya yang semata wayang, anaknya yang telah lama ia nanti-nantikan, ia tunggu-tunggu kehadirannya.
Pada saat mimpi itu datang, Nabiullah Ibrahim sempat berpikir panjang, merenung apakah perintah ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya bisikan dari syaitan. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah tersebut disebut dengan hari tarwiyah dari kata rawa yarwi yang artinya berpikir. Dan pada malam harinya dalam mimpinya kembali datang perintah tersebut sehingga membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi yakin keesokan harinya bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Dari kata Arafah ya'rif yang artinya mengetahui. Maka Nabiullah Ibrahim mendatangi putranya tercinta Ismail menyampaikan perintah tersebut. Ismail sebagaimana namanya Ismail yang artinya mendengar. Nabi Ismail mendengar apa yang diperintahkan ayahnya. Terlebih lagi bila mana itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ismail siap dan bahkan meminta ayahnya untuk segera melaksanakan perintah tersebut. Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda tercinta, segera laksanakan perintah tersebut. Sesungguhnya aku di antara orang-orang yang bersabar. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir dan sirah disebutkan Ismail sempat berpesan kepada ayahnya, wahai ayahanda, hendaknya ketika engkau akan menyembelihku, sing-singkan dengan bajumu agar jangan sampai cipratan darahnya tadi mengenai bajumu, sehingga bekas darah tersebut akan membuat ibuku melemahkan keimanan ibuku. Wahai ayahanda, ustud ribati, kencangkan ikatku agar jangan sampai ketika engkau menyembelihku nanti gerakanku itu dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ketidakridhaan terhadap ketetapannya. Wahai ayahanda, balikkan wajahmu ketika hendak menyembelihku agar jangan sampai ketika mata kita berhadapan-hadapan membuatmu iba sehingga melemahkanmu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mata pisau yang tajam itu sudah hampir mengenai kulit leher Ismail, maka Allah menerima pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan seketika dengan secepat kilat menggantinya dengan seekor kibas yang besar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berdua telah berpasrah dan telah membaringkan Ismail, fanadainahu bidzabhin azim, maka kami gantikan dengan seekor kibas yang besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah dalam Islam diabadikan dari kisah tersebut dengan satu sebutan yaitu Idul Adha. Adha dari kata udhiyah yang artinya kurban, dalam arti mengorbankan, menyembelih hewan sebagaimana dalam aturan Islam. Disebut dengan adha, udhiyah, tadhiyah. Tadhiyah sebenarnya maknanya adalah pengorbanan. Karenanya kita hari ini berada pada satu hari di mana sebenarnya inilah hari pengorbanan tersebut. Kalaupun hari ini kita menyembelih hewan, kambing, domba, sapi atau apapun itu, maka tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah itu daging-dagingnya, darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kalian. Darahnya jatuh ke tanah, dagingnya kita nikmati bersama-sama. Bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan pula caranya, tetapi ketakwaan kita kepada Allah. Ketika seorang mengorbankan hewan ternak, maka di sanalah terdapat nilai pengorbanannya, di sanalah terdapat nilai cintanya, nilai ketaatannya, nilai keikhlasannya, nilai ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dicatat. Artinya kita menyembelih hewan itu hanyalah merupakan sebuah persimbolan saja, merupakan sebuah perlambangan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa kita siap untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini adalah pengorbanan. Ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun melatih kita untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah satu-satunya. Seluruh kehidupan kaum muslimin itu adalah pengorbanan. Karena hidup ini adalah pengorbanan, maka kaum muslimin itu terbiasa untuk mengorbankan apa saja dalam hidupnya. Jangankan hanya masalah harta, sedikit harta yang tidak seberapa yang
daripada yang Allah rezekikan, Allah titipkan kepada kita. Bahkan seorang muslim itu siap untuk mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kisah orang-orang besar dalam sejarah Islam. Bagaimana mereka menghadapi kematian di jalan Allah, kematian fisabilillah itu dengan keadaan tersenyum. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk merebut kematian di jalan Allah fisabilillah itu dengan keadaan tersenyum. Amr bin Jamuh, salah seorang sahabat Nabi yang sudah tua, karena beliau baru bertemu Nabi, masuk Islam ketika usianya telah mencapai 60 tahun. Karena dia sadar sudah sangat terlambat untuk mengenal Islam, untuk mengenal kebaikan, maka ketika panggilan jihad itu datang, perang Uhud pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, maka Amr bin Jamuh bergegas mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa 4 orang anaknya, pemuda gagah dan pemberani yang luar biasa. Amr bin Jamuh berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut untuk berjihad bersamamu ya Rasulullah." Padahal Amr bin Jamuh sudah tua, dan ditambah lagi Amr bin Jamuh cacat, salah satu kakinya pincang. Dan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, Al-Quran menyinggung tentang orang-orang yang sakit, tentang orang-orang yang pincang, bahwa mereka tidak perlu untuk mengikuti peperangan. Tetapi Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya mengakhiri hidup saya dengan syahid, mendapatkan kematian yang paling mulia." Putra-putranya yang sangat menyayanginya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beliau ini ayah kami sudah tua, izinkan dia untuk tetap tinggal di rumah ya Rasulullah." Maka terjadilah perdebatan antara seorang ayah dengan anaknya. Bukan perdebatan memperebutkan harta, tetapi perdebatan untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidup seorang manusia, yaitu nyawanya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada Amr bin Jamuh, "Untuk orang sepertimu tidak ada kewajiban untuk berperang." Dan kepada keempat anaknya, Nabi pun mengatakan, "Untuk kalian juga tidak ada hak untuk menahan ayah kalian untuk berperang." Mendengar itu Rasulullah SAW mengatakan, mendengar itu Amr bin Jamuh mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu an atu'al jannah bi'aradi hadha." Ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan surga dengan kaki pincangku ini ya Rasulullah. Maka Amr bin Jamuh tidak bisa ditahan. Dia ikut dalam peperangan. Kemudian di perang Uhud, sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin sempat mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah terluka parah. Beliau berdarah-darah, giginya patah. Dan di tengah-tengah perangan tersebut, Amr bin Jamuh berkata di tengah-tengah para sahabat, "Mengapa kalian berhenti? Aku mencium bau surga di balik perang, di balik gunung Uhud tersebut." Dan hari itu adalah hari syahidnya Amr bin Jamuh. Kaum muslimin terbiasa mengorbankan apa saja, bahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, dia siap untuk mengorbankannya untuk Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan orang-orang beriman. Maka kalau hari ini adalah hari raya, maka hari ini adalah hari raya pengorbanan. Hari ini kita dilarang berpuasa. Sampai 3 hari ke depan kita dilarang berpuasa. Hari ini dan 3 hari ke depan merupakan hari-hari yang disebut oleh Nabi, Yaum Aklin, Yaum Syurbin, wa Zikrin. Hari makan-makan, hari minum-minum, dan hari berzikir. Begitu benar-benar selayaknya pesta hari raya bagi kaum muslimin. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua-duanya mendapatkan pahala. Di manakah kita menemukan sebuah pengorbanan itu dirayakan kecuali dalam Islam? Di mana-mana yang namanya sebuah pengorbanan itu butuh perjuangan. Orang mungkin terpaksa untuk mengorbankan sesuatu, tetapi di dalam Islam perjuangan pengorbanan itu dirayakan. Dan hari raya Idul Adha adalah hari merayakan pengorbanan tersebut. Saat kita berkorban apa saja untuk Allah, ketika kita mengorbankan usia kita, waktu kita, harta kita, bahkan nyawa kita korbankan untuk Allah, maka hari itu adalah hari Id. Di mana kita mengorbankan apapun untuk Allah, maka hari itu adalah hari Id kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Karenanya kita bersyukur telah dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Hidupnya semuanya indah dalam keadaan apapun. Kita diminta untuk beramal semampu kita. Kita diminta untuk berkorban semampu kita.
sebesar apapun yang kita mampu lakukan, maka itulah yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikit tamr." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Bagaimana mungkin sebutir kurma dapat menjaga kita dari api neraka? Tapi kalau sebutir kurma itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari api neraka, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat itu membuat para sahabat berlomba-lomba. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun sebuah masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan membangun rumah di surga baginya. Tidak ada masjid sebesar sangkar burung. Maksudnya adalah sekecil apapun pengorbanan kita, sekecil apapun kontribusi kita, maka Allah akan mencatat niat baik itu dengan balasan yang sempurna. Al-Quran pun mengisahkan kisah orang-orang yang menangis karena tidak bisa menginfakkan apapun darinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi dalam perang Tabuk, perang yang jaraknya sangat jauh dan kondisi cuaca saat itu begitu sangat panas terik, dan kaum muslimin saat itu tidak memiliki kendaraan yang cukup untuk mengangkut para mujahidin. Disebutkan satu ekor unta ditunggangi oleh 10 orang secara berganti-gantian untuk menggambarkan betapa tidak adanya kendaraan saat itu. Lalu datanglah sekelompok orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami ingin ikut berperang, kami ingin ikut berjihad bersamamu, mendapatkan kemuliaan bersamamu ya Rasulullah. Tetapi kami tidak memiliki apa-apa, kami tidak memiliki kendaraan, tetapi kami sangat ingin ikut ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada lagi kendaraan yang akan membawa kalian. Maka mereka pergi meninggalkan Rasulullah dalam keadaan mata yang menangis, bercucuran air mata. Sehingga Al-Quran mengabadikan kisah ini. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan kepada orang-orang yang mendatangi engkau ya Rasulullah, tidak ada dosa bagi mereka karena tidak ikut berperang. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Mereka bersedih karena tidak dapat mengorbankan apapun dari diri mereka untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan nyawa mereka yang paling berharga pun mereka tidak bisa menginfakkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencatat niat baik mereka itu sebagai sebuah pengorbanan dengan balasan yang sempurna. Karenanya setelah selesai perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat yang sedang kelelahan, ada orang yang tidak menaiki bukit dan tidak menuruni lembah, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sempurna. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, niatul mar'i khairu min amalih. Niat seorang itu lebih baik daripada amalnya. Bisa jadi amal kita tidak tercapai, namun niat kita telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan niat itu merupakan sebuah pengorbanan yang besar pula. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.